Rudy is my son. Exactly. Okay. Next, Mbak. Sorry, namanya. Wahab. Ya, Mas Wahab. Terima kasih Mas Wahab. Next, bawahnya. Mbak Yuli. Kayaknya pernah lihat mukanya. Ya silakan. I know that boy. Terima kasih Mbak Yuli. Next, Ibu. Aziz. Oh, Bu Aziz. Ya. They went to the supermarket. Silakan. Mbak Fitri. I've been to Singapore. Yes. Next. Mbak Susi. My daughter is playing in the park. Oke, sampai sini 5 kalimat itu saya kasih titik. 5 klausa itu saya kasih titik jadi kalimat ya. Oke. Next. Mbak. That he is a banker. Sorry, namanya siapa? Mbak Ayu. Oke. That he is a banker. Menurut Anda itu lengkap nggak ya? Nggak. Ini kan kayak bahwa dia adalah seorang bankir. Kenapa ya? Belum lengkap. Ingat bahwa kalau dari tadi kan kayaknya kebanyakan contoh saya itu dependent clause-nya di depan. Nggak selalu kayak gitu ya. Bisa jadi dependent clause-nya itu di belakang. Oh iya, ada bunyi. Jadi ketika nanti Anda lihat di kalimat, posisinya nggak harus di depan. Bisa jadi dependent atau subordinate clause itu lokasinya di tengah, alias di belakang kalimat. Gitu ya. Nanti coba kita lihat deh. Depannya dulu aja. Mbak Ida. Ida apa Aida? Aida boleh, Ida boleh. Enaknya yang mana? Sama-sama. Silakan. Because he did not have any money. Oke, gitu ya. Ya, masih tidak lengkap. Silakan, Mbak. Mbak Sarmini panggil? Harmini. Silakan, Mbak. Whose hair is long, like yours. And Mbak. Manggilnya? Lina. So, me too, Lina, Ma. If you go with us. Oke. Yang terakhir, ini spesial ya. Silakan Mbak Laras. Why he cried. Oke. Saya bisa minta tolong satu volunteer nggak? Jadi sebenarnya, coba lihat kalimat yang nomor baris yang kedua. Itu bisa disambungkan. Ini kita main-main dulu ya. Nanti kita belajar kok. Ini cuman kita ya sedikit intro. Bisa digabung nggak? Kalau digabung jadi kayak gimana? Baris kedua ya, yang ini. I know that boy. Gimana? Ada yang volunteer? Silakan Mbak Laras. I know that boy that he is a banker. Baris kedua sama baris kedua, Mbak. Oh, maksudnya yang mana? Yang ini. I know that boy because he did not have any money. Iya, itu bisa disambungin. Kebetulan aja. Jadi kebetulan contohnya ini contoh yang sama. Kayak gitu. Kalau misalkan digabung, itu jadi satu kalimat. Ngerti ya? Itu adalah, maksudnya saya kasih contoh dulu. Dependent clause-nya itu kalau digabungin sama independent clause kayak gimana. Bisa seperti itu. I know that boy because he didn't have any money. Atau, because he did not have any money, koma, I know that boy. Gitu. Itu contoh pemakaiannya. Ya? Tenang, nanti ada banyak contohnya. Oke, jadi kita sudah ngomongin, kalau clause itu pada dasarnya dibedain jadi independent sama dependent. Nah sekarang, untuk dependent clause-nya sendiri, ternyata masih bisa dibagi menjadi beberapa. Kenapa? Kalau kita lihat, tadi kan fungsinya dia itu sebagai, kalau dalam kalimat jadi kayak anak kalimatnya gitu ya. Clause dependent. Nah, ketika dia menjadi anak kalimat, sebenarnya kan posisinya itu kayak membantu induknya begitu ya. Menerangkan sesuatu. Jadi dia menjelaskan sesuatu yang ada di induk kalimatnya. Nah, posisi apa yang diterangkan, itu kan ada macam-macam. Makanya, dependent clause itu bisa dibagi menjadi 3, sesuai dengan fungsi yang bisa dia tempati. Yang pertama adalah noun clause, yang kedua adalah adjective clause, yang ketiga adalah adverbial clause. Tahu bedanya? Mas sudah? Masih ingat ya? Adverbial dari adverb. Terang. Ya. Sebenarnya untuk ketiga clause ini, nanti dalam bab-bab akhir dari materi struktur 2, akan dijelaskan secara lebih mendetail. Jadi di sini Anda cuma diharapkan untuk mengetahui dan mengenal terlebih dahulu. Oke? Noun clause, namanya aja noun, berarti klausa itu nanti dalam kalimat posisinya sebagai kata benda. Gitu ya. Kalau nanti Anda lihat dalam kalimat, ketika klausa itu menurut Anda adalah noun clause, coba ganti klausanya, hapus, dan tempatkan it di sana. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa berarti bukan. Kalau nggak bisa it, sebentar, tunggu dulu. Coba ganti dengan something atau so. Gitu ya. Ini teori-teori dari saya. Gitu ya. Kalau misalnya bisa diganti, itu adalah noun clause.
Oke, kayak gimana? Nanti saya kasih lihat deh. Kalau subordinate conjunction yang biasa digunakan, jadi karena dia itu kan subordinate clause gitu ya, maka dia akan punya kepala, gitu ya. Namanya itu subordinate conjunction. Sebenarnya conjunction itu kan adalah kata sambung. Conjunction itu adalah sebenarnya kata sambung. Kenapa namanya subordinate conjunction? Karena dia conjunction yang menghubungkan induk kalimat dengan subordinate-nya. Maka namanya subordinate conjunction. Kalau untuk noun clause yang kebanyakan dipakai itu kayak model-model yang tadi. That masih tadi ya? That he is a banker. Masih ingat kan yang tadi ya? Ya. That, whether, if, what, etc. Nanti mungkin Anda akan lebih jelas kalau sudah lihat contohnya. Kalau yang adjective clause berarti fungsinya sebagai kata sifat. Namanya kata sifat, dia pasti menerangkan kata benda gitu ya. Kata benda yang ada di klausa utama. Diingat dulu aja. Pronoun yang dipakai itu kebanyakan relative pronoun. Relative pronoun itu yang asalnya dari kata tanya. Question word kayak model itu. Which, whom, whose, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya nanti di soal ada sebutan relative clause, itu maksudnya adjective clause. Ya. Diulang dulu. Ada independent, ada dependent. Dependent itu bisa dibagi lagi berdasarkan fungsinya. Satunya noun, satunya adjective, satunya adverb. Adjective itu kadang juga dikenal dengan sebutan relative clause. Kenapa? Karena dia pakai relative pronoun. Oke? Teorinya kayak gitu. Ini EFT gitu ya. Harus tahu benar istilah-istilah yang ada di sini. Jadi harus ingat. Oke. Kalau yang terakhir, adverbial clause, karena dia kan keterangan. Jadi masih ingat ya, kalau kata keterangan sendiri kan sebenarnya fungsinya sama aja. Dia bisa nerangin kata kerja, gitu ya, atau nerangin kalimatnya secara keseluruhan. Gitu ya. Dia bisa dipakai. Kalau keterangan kan sebenarnya bisa pada dasarnya itu kan menerangkan kata kerja. Tapi kalau misalnya menerangin kalimatnya secara keseluruhan atau kata sifat lain atau kata keterangan lain juga bisa. Kayak gitu aja ya. Bisa ada contohnya. Iya, subordinate conjunction yang biasa dipakai. Jangan repot-repot mencoba untuk menghafalkan ini. Menurut saya, lebih baik Anda cari contohnya. Jadi bisa lebih tahu langsung. Karena kalau misalkan saya disuruh tutup. Gitu ya. Kalau adverbial clause apa aja, Pak? Sebentar. Nggak hafal. Daftarnya itu nggak perlu dihafal. Yang penting Anda tahu, oh ini fungsinya itu sebagai adverbial. Kenapa? Ada yang sama. Gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi sama. Yang dipakai apa. Jadi belum tentu. Ingat, makanya kalau yang untuk noun clause saya kasih DLL kan. Masih ada lagi maksud. Ini ada DLL-nya. Masih ada lanjutannya. Jadi lihatlah contohnya saja. Tidak perlu dihafalkan ini. Iya, ini dia. Kayak tadi ya. Sekarang dibalik. Mulai dari Mbak Laras dulu. Silakan dibaca, Mbak. Iya, noun clause yang paling atas. Okay. How he gets money is his own affair. Ya, terima kasih. Di sampingnya ada tulisan apa itu? Dalam kurung subject. Ya. Waktu saya jelasin Jaren kan saya udah bilang ya. Noun itu kan posisinya bisa macam-macam. Bisa subjek, bisa objek, bisa komplement kayak gitu kan. Nah, ini yang fungsi sebagai subjek. Jadi, how he gets money itu adalah sebuah klausa. BTW ini saya dikasih spidol, disuruh nulisnya di mana? Dicoret di situ gitu. Itu tuh kepentunya di belakang. Oh, alah. Ya, nanti deh, waktu aja. Sekarang pakai coret-coretnya ini dulu aja. Ya. Jadi ini Allah. Ya, sudahlah. Seni itu. How he gets money itu adalah klausa benda. Noun clause. Kenapa? Soalnya kalau misalnya tak ganti, tak hapus ya, tak ganti it. Jadi kalimat kan? It is his own affair. Ya toh. Jadi kalimat utamanya adalah itu. Sesuatu itu urusannya dia gitu. Nah, sesuatunya apa? Saya terangkan dengan dependent clause. Masih ingat? Tujuan atau fungsi utama dari dependent clause itu menerangkan kalimat utamanya. Makanya kalau di sini dia membantu menjelaskan sesuatunya itu apa. Kalimat utamanya, it is his own affair. Udah, itu kalimat utamanya. Itu ya. Questions? Bisa dimengerti? Bisa kan? Kenapa? Jadi kalau how he gets money, itu saya hapus. Saya ganti it. Ya. Yeah. It is his own affair.